Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, students. How are you today? Bagaimana kabarnya? Semoga hari ini kalian sehat-sehat saja, lalu puasanya juga lancar. Baik, Ibu akan memberikan penjelasan tentang naratif teks. Jadi kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang historical recount text, tujuan, kemudian struktur teks dan ciri bahasa dari historical recount text pada tugas pertama. Kemudian kita juga sudah selesai membahas teks The World War I, Perang Dunia Pertama. Kemudian Ibu juga sudah menjelaskan beberapa ciri bahasa dari historical recount text tersebut, yaitu simple past tense, time signals, time connectives, dan conjunction. Kemudian Ibu juga sudah memberikan tugas pribadi atau individual task pada tugas ke-6. Nah, sekarang kita masuk dengan pembahasan baru, yaitu narrative text. Nah, untuk narrative text ini kalian menyiapkan naskah tugas pertama. Ini dia naskah tugas pertama yang terdiri dari tujuan, struktur teks, dan ciri bahasa dari naratif teks. Kita akan membahasnya bersama-sama. Kemudian setelah kalian selesai mengikuti penjelasan Ibu di video ini, kalian memperbaiki, sekali lagi seperti biasa, memperbaiki kesalahan-kesalahan atau kekeliruan penerjemahan pada tugas pertama dan tugas ketiga. Nah, jadi baik, mari kita mulai. Yang pertama adalah purpose or social function. Tujuan atau fungsi sosial dari narrative text adalah untuk to entertain or amuse the readers. Tujuannya adalah untuk menghibur para pembaca. Nah, jadi sebagaimana telah kita ketahui bersama, ini juga pelajaran dari SMP dan MTS, bahwa naratif teks itu bertujuan untuk menghibur para pembaca, karena cerita-cerita naratif teks ini adalah cerita imajinatif atau cerita fiksi. Ya, kemudian struktur teksnya ada 5 struktur teks. Text organization or text structures ada 5. Yang pertama adalah orientation, yang kedua complication, yang ketiga resolution, yang keempat reorientation, dan yang kelima adalah coda. Nah, jadi struktur teks dari naratif teks ini ada 5. Yang pertama, orientation, involves the background of the story. Opening describes the characters involved and settings. Struktur yang pertama adalah orientation, yang melibatkan latar belakang cerita, atau opening, pembukaan, describes the characters involved and settings. Pembukaan yang menggambarkan karakter yang terlibat dan latar. Nah, settings artinya latar, yang terdiri dari 2, yaitu latar tempat dan latar waktu. Nah, kemudian yang berikut adalah struktur berikut, complication, the problem which leads to the crisis. Complication yaitu masalah yang membawa atau yang membawa ke krisis atau konflik. Yang ketiga, resolution, the problem is resolved. Resolution adalah bagian di mana masalah yang pada struktur sebelumnya masalah tersebut teratasi atau terselesaikan. Yang keempat adalah reorientation, closing, penutup, indicating the changes undergone by a character. Penutup yang mengindikasikan atau yang menunjukkan perubahan yang dialami oleh karakter. Kemudian yang terakhir adalah coda, closing remark to the story, penutup yang menutup cerita, penutup dari yang menandakan akhir cerita. Penutup yang menandakan akhir cerita, atau lesson learned from the story,
atau pelajaran yang dapat diambil dari cerita tersebut, atau nilai sosial atau nilai moral dari cerita tersebut. Nah, jadi struktur teks dari naratif teks ini ada 5 yang nanti akan kita uraikan dalam contoh teks naratif teks yang sudah diberikan di tugas ketiga, yaitu Batu Badau. Nah, sekarang kita lanjut ke ciri bahasa. Ciri bahasa ada berapa ya? Banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ciri bahasa yang ada pada teks-teks naratif. Yang pertama adalah the use of personal participant. Penggunaan partisipan pribadi atau penggunaan subjek yang berisi atau individu yang bersifat pribadi. Misalnya I, my, etc. Misalnya saya, milik saya, dan lain-lain ya. Jadi dalam teks naratif itu ada subjek, pasti ada subjek atau karakter. Yang kedua adalah the use of simple past tense. Nah, simple past tense, penggunaan simple past tense sudah pernah kita pelajari di materi sebelumnya, materi historical recount text. Ciri bahasa yang ketiga adalah the use of past perfect tense. Nah, ini juga belum pernah kita pelajari. Nanti akan Ibu jelaskan di pertemuan selanjutnya mengenai penggunaan past perfect tense. Yang keempat atau ciri bahasa yang keempat adalah the use of action verbs, penggunaan kata kerja aksi. Contoh, look, melihat, go, pergi, eat, makan, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah the use of adjectives, penggunaan kata sifat. Nah, kata sifat ini pernah kita pelajari di waktu kita masih bertemu di sekolah pada materi descriptive text. The use of adverbs yang berikutnya, penggunaan kata keterangan. Nah, penggunaan kata keterangan ini nanti kita pelajari di pembahasan di pertemuan selanjutnya. Yang berikutnya adalah the use of direct speech, penggunaan kalimat langsung. The use of indirect speech, penggunaan kalimat tak langsung. Dan terakhir adalah the use of conjunctions. Contohnya and, dan, when, ketika, but, tetapi. Nah, conjunction ini sudah pernah kita pelajari di materi atau pembahasan sebelumnya, itu historical recount text. Nah, jadi yang harus Anda lakukan adalah memperbaiki kesalahan atau kekeliruan penerjemahan pada tugas 1, yaitu tujuan, struktur teks, dan ciri bahasa naratif teks. Nah, pada penjelasan selanjutnya akan kita bahas teks Batu Badau. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.